Masih banyak yang bertanya, "Bang, cara bikin roda yang ada gearnya itu gimana?" Nah, di sini saya ada contoh ya, itu gear yang pakai satu gear doang, tapi di sini saya akan membuat yang dua gear karena kelebihan yang dua gear ini seperti ini, dia kalau berbelok kiri kanan dia bisa kena gearnya, bisa gigit. Jadi saya akan membuat yang dua gear seperti ini. Oke, bahan yang pertama tentunya kita siapkan bogie Rail King ya. Dan yang kedua ada gear ukuran 12T. Nah, berhubung saya di sini menggunakan dua gear, saya siapkan juga gear yang satunya lagi. Jadi nanti kita pakai double gear. Yang selanjutnya ada o-ring rubber ya guys, atau apa nih namanya, karet seal kali ya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga dua ya untuk sepasang rodanya kiri dan kanan, agar si rodanya ini dapat traksi di rel Rail King. Oke, kita masuk ke step pertama. Step pertama kita harus mengukur dulu ya guys. Nah, di sini kita harus ngepasin dulu panjang gearnya ini sama as rodanya. Dan berhubung sudah saya ukur, di sini kita tandai. Ya, berarti di bagian sini yang kita potong. Dan ini hasilnya setelah dipotong. Dan berhubung ini masih kasar dan ukurannya juga masih lebih panjang, jadi saatnya kita menggunakan amplas untuk meratakan sisa potongannya. Dan selain untuk meratakan sisa potongan, amplas ini juga berfungsi untuk mengikis lagi kalau seandainya ukurannya masih terlalu panjang atau belum pas ya guys. Jadi kalian lakukan ini secara pelan-pelan dan harus teliti. Dan ini hasilnya setelah diamplas, panjangnya kira-kira sudah sesuai ya seperti ini. Dan kita harus melakukan seperti ini sebanyak 2 kali guys. Karena kenapa kita harus melakukannya juga di gear yang satunya sama persis seperti itu ya guys. Dan setelah kita buat gearnya dua-duanya seperti itu, selanjutnya kita ukur dulu apakah sudah sama dengan as roda Rail King-nya ya. Terakhir kita ukur dulu nih sebelum kita masuk ke step selanjutnya. Dan ternyata ukurannya sudah pas ya guys. Nah, sudah masuk, sudah presisi di tengah-tengah bogie Rail King-nya atau roda Rail King-nya. Nah, oke, kita masuk ke step selanjutnya. Kita ambil roda Rail King-nya satu aja, sepasang ya. Di sini saya akan memotong as rodanya bukan di tengah tapi agak menyamping. Nah, di sini saya akan memotong di bagian yang agak samping, mepet ke arah rodanya. Nah, fungsinya nanti ini sisa asnya ini akan dimasukkan ke lubang gearnya guys. Saya motong ini pakai gergaji. Kalian bebas mau pakai apa aja boleh ya. Yang penting bisa kepotong. Dan ini sudah terpotong. Nah, berhubung ini asnya masih belum muat ke roda gearnya, jadi saya akan mengamplas bagian asnya, sisa asnya. Nah, amplasnya begini ya guys, diputer-puter aja nih kayak gini, sampai nanti dia agak lumayan terkikis dan nanti asnya itu lebih kecil dari yang aslinya, agak sedikit kecil lah. Dan ini sudah saya amplas. Nah, hasilnya seperti ini, agak lebih halus. Dan selanjutnya kita akan melebarkan lubang pada gearnya ya guys, biar nanti si as rodanya itu bisa masuk. Karena kenapa? Walaupun sudah diamplas, as rodanya masih tetap kegedean. Nah, ini terlihat lubangnya sudah lebih besar dari sebelumnya. Dan lanjut kita coba apakah asnya sudah bisa masuk ke dalam gearnya. Dan ternyata sudah ya guys, tapi masih belum bisa rapet. Nah, ini seperti ini ya. Kelihatan kalau seandainya belum rapat ya pasti geol-geol kayak gini. Dan kalian harus meluruskannya lagi guys. Nah, kalau seandainya kita masukin lagi, dilurusin lagi, kalau lubangnya lurus pasti dia nanti akan lurus dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Ini sudah lurus ya. Tuh, sudah nggak geol-geol lagi seperti ini. Dan untuk merapatkan sisa renggangannya, di sini saya akan sedikit melakukan pukulan dengan menggunakan tang, tapi ini harus hati-hati ya, jangan sampai patah. Nah, caranya seperti ini ya guys. Kita melakukan sedikit pukulan pelan-pelan aja ya, jangan sampai kenceng-kenceng nanti yang ada malah patah atau rusak nanti rodanya. Dan setelah melakukan sedikit pengencangan jadi seperti ini ya, agak mulai merapat. Dan terakhir kita tes lagi apakah rodanya masih bergoyang atau sudah lurus. Nah, seperti ini. Nah, lumayan ya. Kalau seandainya kira-kira kurang lurus, kalian bisa lurusin lagi nih seperti ini. Lakukan berulang kali sampai benar-benar lurus ya guys. Dan ini seperti ini stepnya, kalian lakukan 2 kali kepada roda yang satunya lagi.
Dan ini hasilnya ya guys, dua-duanya sudah saya kasih gear, kita singkat aja biar videonya nggak kepanjangan, dan kita tes lagi apakah dia bergeol atau tidak, dan ternyata sudah lurus. Untuk step selanjutnya, kita memberikan perekat alias lem antara gear dan rodanya. Fungsinya untuk merekatkan dan juga agar roda dan gearnya itu tidak berubah posisi, jadi biar dia nggak geol-geol lagi. Dan ini hasilnya, kelihatan lemnya tuh ya masih basah. Setelah kering, kita tes lagi untuk meyakinkan apakah rodanya ini masih bergeol atau sudah berjalan dengan lurus. Dan ini hasilnya sudah lurus ya guys. Artinya kita sudah benar masang gearnya. Untuk step selanjutnya, nah ini nggak kalah tricky nih ya. Kita akan membuat coakan pada ujung rodanya, ujung bagian dalam maksudnya ya. Fungsinya untuk apa? Nanti fungsinya untuk memasang karet o-ringnya ini atau karet sealnya ini di rodanya biar dia nggak lepas. Nah, saya membuat coakan garisnya ini menggunakan gergaji besi. Lakukan secara pelan-pelan aja, penuh perasaan, jangan sampai terlalu dalam, jangan juga kurang dalam. Jadi harus benar-benar pas sesuai dengan karetnya guys, tebal karetnya ya. Nah ini hasilnya setelah kita gunakan gergaji besi, hasilnya terdapat ruang seperti ini ya untuk memasang karetnya. Nah tinggal kita pasang karetnya aja. Nah ini karetnya saya salah ukuran ya guys, ini karetnya ketebelan saya beli ini, nggak apa-apa, tapi ini bisa kok dipakai. Nanti juga kelama-lamaan dia setelah sering slip akan tipis dengan sendirinya. Jadi hasilnya seperti ini ya guys. Nah, seperti barbel ya. Oke, step terakhir yang tidak kalah tricky adalah kita menggabungkan kedua roda yang sudah ada gearnya ini menjadi satu. Nah, seperti ini. Kalau seandainya kalian punya besi yang mudah dipotong, ya alangkah baiknya kalian menggunakan as besi aja, lebih gampang, tidak beresiko. Tapi di sini saya menggunakan bekas kabel aja. Dan kabelnya ini saya gunakan untuk dudukan, saya kasih lem dulu, kemudian saya pasang di roda yang satunya. Dan sisa dari kabelnya ini kemudian saya potong, sisain dikit aja guys. Nah kira-kira seginilah ya, kira-kira segini panjangnya, sisain dikit. Dan kemudian kita tambahkan lagi lem untuk merekatkan kepada roda yang satunya lagi. Dan ini boleh pasang lemnya agak banyakan dikit. Dan ini kita gabungkan harus dengan cepat, presisi, dan tepat ya guys. Jangan sampai melencong, jangan sampai gearnya itu menyilang. Nah ini hasilnya. Dan kelihatan di sini ada bekas lem yang meluber ya guys. Nah, bekas lem yang meluber tuh masih ada. Nggak apa-apa, ini bisa dibersihkan dengan menggunakan gunting atau tang kecil. Tang kecil dah, obeng kecil ya maksudnya. Dan saya biasa pakai ini ya. Ini nggak apa-apa, bisa dibersihkan. Jangan tunggu sampai kering banget, nanti malah susah. Ini mumpung masih basah, langsung saya keringkan. Yang penting kedua gear ini sudah menyatu dengan baik. Dan inilah hasilnya guys, gear yang selama ini saya gunakan untuk kereta mainan saya yang bermesin. Apakah susah? Ya lumayan susah bagi kalian yang menganggapnya susah, tapi ini mudah bagi kalian yang punya jiwa kreatif. Intinya yang namanya modifikasi itu butuh kesabaran dan ketelitian. Oke, next kita buat apa lagi ya? Mantap!